Kita akan cek nih teman-teman. Ini ada 3 butir. Kita akan cek satu persatu. Yang ini kelihatan sudah dipastikan zong. Terus kita cek telur yang kedua. Yang kedua juga zong teman-teman. Terus kita cek telur yang ketiga. Nah, untuk telur yang ketiga ini isi teman-teman. Telur yang ketiga ini isi tapi embrio mati di dalam telur. Apa sih penyebabnya? Kok bisa mati di dalam telur seperti ini? Padahal ini kan telurnya isi teman-teman. Telurnya isi tapi kebetulan telurnya ini mati dalam telur atau kering. Apa penyebabnya? Kita akan kupas sama-sama, kita bahas sama-sama. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCD Beef Farm. Di video kali ini kita akan cari tahu nih penyebab kenapa kok embrio atau telur ini bisa mati di dalam telur atau gagal pengeraman. Kita akan sama-sama cari tahu nih. Pertama-tama kita lihat dulu untuk telur yang dua ini, kita center di awal tadi ini sudah kelihatan zong. Terus kemudian yang ini juga kelihatan zong. Kalau untuk yang ini telurnya isi teman-teman. Tapi embrionya tidak hidup atau embrionya kering atau embrionya mati. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kita akan coba pecahkan ya teman-teman. Kita coba pecahkan. Untuk yang ini kan tadi zong. Ini sudah kelihatan zong karena tidak ada isinya. Nah, seperti ini, tidak ada embrio atau telur itu tidak dibuahi. Jadi dia bening seperti ini. Tidak ada tanda-tanda embrio. Terus kemudian kita cek juga untuk telur yang kedua. Ini telur yang kedua teman-teman. Telur yang kedua kita pecahkan juga. Nah, seperti ini. Ini sudah jelas kelihatan telur tidak ada embrio atau tidak dibuahi. Ini karena telur pakan. Telur pakan, dan banyak teman-teman yang bertanya, apakah murai betina tanpa dikawin bisa bertelur? Sangat bisa. Jadi murai betina itu entah dikawin entah tidak, ketika murai betina sudah mendapatkan birahi, murai betina itu akan bertelur. Tapi telur yang dihasilkan akan seperti ini. Telur tidak akan isi, tidak ada embrio. Tidak ada embrio yang hidup. Jadi walaupun tidak dikawin, dia itu bisa bertelur seperti ini. Terus kemudian ini untuk telur yang kering tadi, kita pecahkan ya. Ini biasanya agak bau teman-teman. Kalau ini kita pakai alat nih, bau sekali. Nah, ini teman-teman. Ini telur yang isi. Ini adalah telur yang isi teman-teman. Telur yang isi tapi embrionya mati atau gagal di pengeraman. Tuh. Kenapa sih kok bisa gagal seperti ini? Nah, kita akan bahas penyebab-penyebabnya. Untuk telurnya ini saya buang dulu karena baunya sangat tidak sedap sekali. Ini biasanya terjadi karena gagalnya pengeraman teman-teman. Gagalnya pengeraman atau suhu di dalam glodok yang kurang pas atau terlalu panas. Kita bahas pertama dari gagalnya pengeraman teman-teman ya. Gagalnya pengeraman itu dikarenakan biasanya terjadi karena adanya kuman ataupun bakteri yang mengganggu di dalam glodok. Jadi kita usahakan glodok ataupun tempat dia bersarang, setelah dia itu panen atau setelah kita ambil anakannya, kalau bisa glodok itu kita bersihkan. Kita bertujuan supaya nanti pas waktu si murai betina itu bertelur lagi di periode berikutnya atau periode kedepannya, periode selanjutnya, murai betina itu di dalam glodok tidak ada kuman atau tidak ada bakteri yang mengganggu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu di glodoknya. Karena biasanya teman-teman, kalau misalkan glodok itu sehabis panen atau sehabis anakan keluar dari glodok, terus kemudian sehabis telur zong, kalau misalkan glodoknya itu tidak kita bersihkan, biasanya di situ ditempati sama gurem. Teman-teman tahu kan gurem itu? Gurem itu biasanya yang menempel di ayam. Nah, ini di burung pun sama. Ada banyak sekali gurem yang menyebabkan murai betina itu tidak betah atau tidak kerasan atau tidak anteng lah dia mengeramnya karena adanya kuman atau bakteri yang mengganggu tersebut. Itu menyebabkan murai betina sering keluar dari dalam glodok. Itu mengakibatkan telur itu gagal menetas atau telur itu kering, embrio mati di dalam telur. Itu penyebab yang pertama. Si murai betina karena tidak betah di dalam glodok.
walaupun telurnya isi, ya pasti embrionya mati karena seringnya ditinggal keluar ataupun si murai betina itu tidak betah untuk mengeram. Itu penyebab yang pertama dari glodok. Terus kemudian penyebab yang kedua, biasanya murai betina itu terlalu naik birahinya atau emosinya. Karena murai betina merasa akan birahi lagi, sehingga menyebabkan si murai betina itu tidak anteng dalam mengeramnya. Itu penyebab yang kedua. Terus kemudian penyebab yang ketiga, kalau kita melakukan ternak murai secara monogami, biasanya si murai jantan tuh sudah birahi lagi, dan murai jantan tuh mengajak untuk berproduksi lagi, sehingga murai betina itu sering diganggu. Ketika murai betina sedang mengerami telurnya, secara otomatis dia akan keluar karena murai jantan selalu mengganggu. Itu penyebab yang ketiga. Jadi untuk telur yang kering seperti tadi atau telur yang gagal menetas walaupun ada isinya, itu ada beberapa penyebab tadi ya teman-teman. Di antaranya karena mungkin suhu di dalam kandang terlalu panas. Seperti ini. Kalau ini sih masih agak musim hujan. Kalau kemarin sih musimnya panas sekali. Tadi jam-jam segini sudah panas. Nah, untuk mengantisipasinya di tempatku cuma seperti ini. Jadi di glodok itu tak taruh genteng. Semuanya tak taruh genteng seperti itu. Nah, ini untuk menghindari panas karena di tempatku hampir semuanya matahari itu masuk ke dalam kandang pas di glodoknya. Pertama, genteng itu sebagai pemberat. Kalau misalkan nanti ada murai betina ataupun jantan yang hinggap di situ, nanti glodoknya akan anteng. Dan untuk mengantisipasi panasnya, kita pakai genteng seperti itu. Semuanya sama seperti itu. Tuh, semuanya tak kasih genteng. Jadi untuk pemberat dan juga pendingin, semuanya seperti itu. Nah, kan untuk antisipasi lagi, misalkan nanti supaya telurnya tidak terjadi kering atau embrio mati seperti itu, kita usahakan setiap hari kita ganti airnya. Kita ganti airnya supaya nanti murai betina itu rajin mandi untuk menjaga kelembapan di dalam glodok dan untuk menjaga kelembapan kulit telur. Suhu dalam glodok itu akan normal. Dan ini pun juga banyak teman-teman yang bertanya seperti itu. Kenapa kok murai betina yang sedang mengeram itu sering keluar untuk mandi? Jadi tujuan murai betina untuk mandi itu yaitu tadi teman-teman, untuk menjaga kelembapannya di dalam glodok dan untuk menjaga kelembapan kulit telurnya supaya tidak terlalu panas. Jadi indukan murai itu sangat kuat teman-teman. Dia mengerti dan sangat paham sekali apa yang dia butuhkan pasti akan dilakukan. Oke lah teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada teman-teman yang lebih berpengalaman bisa tambahkan di kolom komentar. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.